Selamat pagi, Kak Bekti, selamat pagi juga teman-teman, semuanya. Apa kabar, teman-teman semuanya? Oke. Halo Kak Irawan, apa Iya, kabar Kak halo Irawan? Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Baik, terima kasih Kak Irawan. Oh, ini Kak Ramsus dan Kak Linda berdua ya. Halo Kak Ramsus dan Kak Linda, Halo, gimana selamat kabarnya? pagi. Pagi. Di sini sih. Oke, Linda. siap. Sa- Baik, oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Oke, aku perlu perkenalan nama lagi nggak ya? Semoga teman-teman semua di sini udah kenal aku ya. Aku Indah dari Lingkar Madani yang hari ini akan menemani narasumber kita. Oke, baik. Sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir karena sudah meluangin waktunya pada kelas pelatihan kapasitas keorganisasian dengan judul dari data ke narasi, jurnalisme hijau di era digital ya teman-teman. Oke, mungkin dari judulnya menunjukkan fokus pada penggabungan data dan narasi dalam konteks jurnalisme yang berorientasi pada isu-isu lingkungan ya teman-teman. Oke. Nah, pelatihan kali ini akan ada 5 sesi. Yang pertama itu hari ini dengan topik fundamental jurnalisme lingkungan. Oke, lanjut sesi 2 inovasi dan teknologi, yaitu transformasi jurnalisme lingkungan di era digital. Sesi tiganya ada menguak fakta nih teman-teman. Menguak fakta strategi wawancara jurnalisme lingkungan. Lalu di sesi 4 itu ada topik kreasi konten multimedia, kampanye dan advokasi lingkungan yang efektif. Di sesi 5-nya dengan topik sinergi data dan narasi, strategi advokasi untuk perubahan berkelanjutan, teman-teman. Oke. Pelatihan ini melibatkan narasumber dari SIJ, The Society Indonesia Environmental Jurnalis yang berpengalaman nih teman-teman di bidangnya. Sehingga OMS dapat menyuarakan perubahan positif melalui konten yang berkualitas, konten yang mendalam dan yang berdampak positif juga nih. Oke, kira-kira tujuannya apa sih teman-teman dari sesi 1 hingga sesi 5 ini? Mungkin yang pertama itu, dapat memahami perkembangan teknologi jurnalistik, terus tren pelaporan lingkungannya seperti apa, dan etika jurnalistik lingkungan itu seperti apa gitu ya teman-teman. Lalu, mungkin, dapat menghasilkan karya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong aksi nyata. Lalu, tujuannya ada lagi memiliki kemampuan menganalisa data lingkungan, mewawancarai para sumber dan menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu yang terakhir mungkin peserta atau lembaga juga dapat mendorong kebijakan lingkungan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat nih teman-teman. Oke, bersama narasumber kita hari ini itu ada Bekti Suryani, mungkin aku panggilnya Mbak Bekti, mungkin teman-teman juga boleh manggil Mbak Bekti atau Kak Bekti ya. Oke, Mbak Bekti ini redaktur harian Jogja. Pengalaman kerjanya yang pertama mungkin, Kak Bekti ini sebagai wartawan, surat kabar harian di Jogja dari 2010 hingga sekarang. Lalu, Kak Bekti ini, wartawan kantor Berita Radio, 68H, KBR, 68H Jakarta, itu dari tahun 2009 sampai 2010 nih, teman-teman. Oke, mungkin itu dari aku. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja kita panggilkan Mbak Bekti. Mungkin sebelum dimulai, paparan dari Mbak Bekti, teman-teman, jangan lupa untuk me-rename nama strip, lembaga, contohnya Indah Lingkar Madani. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman boleh, ajukan pertanyaan di chat box atau, raise hand, atau juga boleh langsung open mic. Nanti aku akan bantu bacakan, jika ada pertanyaan di chat box atau teman-teman raise hand, nanti aku akan infokan ke narasumber kita hari ini. Oke, mungkin langsung aja Mbak Bekti. Halo Mbak Bekti. Halo Mbak Indah. Oke, Mbak Bekti, apa kabar? Ya, baik Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk memaparkan materi, berbagi pengalaman atau pengetahuannya ke teman-teman? Oke.
Oke, sip. Kalau gitu mungkin langsung aja silakan waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Indah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya sudah dikenalin ya sama Mbak Indah ya. Jadi saya tuh diminta untuk sharing ya, sharing mengenai berita lingkungan gitu. Karena kalau teman-teman di SIEC itu kan salah satu syaratnya mereka harus punya karya jurnalistik soal lingkungan dan intens untuk meliput berita lingkungan ya. Jadi ini sebenarnya sharing saja karena teman-teman semua ya, mungkin sebagian besar juga sudah aktif di organisasi lingkungan. Jadi sebenarnya isunya sangat banyak ya, dan teman-teman tentu sudah memahami isu masing-masing. Peran kami di sini sebenarnya lebih pada sharing supaya kita bersama-sama untuk berbagi bagaimana sih kemudian mengampanyekan pengetahuan yang banyak itu soal lingkungan ke dalam media yang bisa lebih efektif untuk diserap oleh publik. Ya, jadi sebenarnya bisa medianya tuh nggak harus cetak, koran, atau online, tapi juga media sosial juga tidak masalah, karena sekarang platform media itu sangat beragam. Bahkan sekarang mungkin kalau dibanding artikel online, media sosial itu malah lebih banyak yang mengikuti gitu. Lebih banyak yang dijangkau untuk media sosial. Tidak masalah, itu no problem. Bisa platformnya media sosial dan yang lain, apapun itu, tapi yang penting adalah bagaimana kontennya yang kita bikin, kontennya dan juga sajiannya seperti apa, apakah itu efektif atau tidak, dan tentunya sesuai dengan, kalau kami ya background-nya di jurnalistik, tentu sesuai dengan apa ya, stylenya jurnalisme gitu. Karena style jurnalisme tuh agak berbeda dengan tulisan-tulisan riset atau tulisan-tulisan yang jurnalisme pasti dia lebih populer, lebih enak dibaca, enak diserap gitu ya, lebih mudah. Nah, ini tantangan buat kita semua untuk bagaimana kita mengolah informasi yang berat-berat itu, isu-isu lingkungan itu menjadi konten yang lebih mudah untuk dipahami masyarakat. Tapi sebelum itu, saya mungkin pengen tanya ya, sekaligus kenalan sama teman-teman, kira-kira mungkin ada yang ingin disampaikan dulu sebelum saya mulai. Mungkin harapannya apa yang bisa di-sharing gitu dari teman-teman, mungkin ada yang ingin menyampaikan unek-unek, dan nanti modelnya kita santai saja, ini kita sharing-sharing saja, jadi kalau tidak harus selesai bicara kemudian bertanya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan boleh langsung bertanya. Dan teman-teman boleh sambil makan, sambil minum, silakan. Begitu teman-teman, mungkin ada yang ingin menyampaikan dulu ya, kira-kira harapannya apa yang bisa didapat pada diskusi kita pagi hari ini. Sebelum nanti saya mulai. Ada yang ingin sharing? Oke, teman-teman mungkin sebelum Mbak Bekti memaparkan materi hari ini, mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan, boleh langsung open mic aja teman-teman. Oke, dari Kak Linda atau Kak Ramses mungkin ada yang ingin disampaikan? Biar kita satu frekuensi gitu ya. Jadi biar saya nggak bahas kemana-mana, tapi sebenarnya itu tidak dibutuhkan oleh teman-teman. Betul. Gitu. Oke, dari Kak Irawan mungkin atau dari teman-teman Boleh yang chat atau nggak harus ini ya, kita lain? banyak saluran, boleh chat juga nggak apa-apa. Iya, boleh di chat box. Kalau memang teman-teman masih malu-malu, nanti aku akan bantu bacakan. Atau belum ada teman-teman? Kalau Kalau sementara belum ada Kak, nanti pas nyimak dulu nanti kalau ada yang pertanyaan baru diajukan Kak. Oh, Oke, nggak belum. masalah. Oke, Oke. oke, nggak masalah. Nanti sambil jalan aja ya teman-teman, tapi santai aja. Teman-teman boleh sambil minum, boleh sambil makan juga boleh. Saya mungkin share ya materinya sudah dibagikan ya kayaknya ya. Sudah terlihat. Jelas Kak, jelas. Oke, oke teman-teman. Jadi saya diminta untuk menyampaikan hal yang basic atau fundamental mengenai isu-isu lingkungan. Kira-kira teman-teman yang punya background di lingkungan ya macam-macam ya organisasinya. Ini kan banyak isu-isu yang teman-teman fokus dan geluti. Kira-kira apa sih kalau selama ini yang digunakan oleh teman-teman jurnalis, terutama jurnalis lingkungan dalam melihat isu lingkungan itu? Karena kita sebagai wartawan itu bukan juru ketik dalam artian apa aja informasi terkait lingkungan yang di-share oleh pemerintah, ketik, tulis, share itu tidak. Sebagai bedanya jurnalis dengan yang bukan jurnalis, kalau jurnalis itu nggak sembarangan, pasti ada
ada review, ada penggalian data, ada pemilihan sudut pandang, fokusnya akan kemana. Saya akan berangkat dari soal survei gitu. Ini ada 2 survei yang tahun lalu ya ini sebenarnya. Kalau yang YouGov ini kayaknya sudah beberapa tahun lalu, 2020 ya. Ini dia ada survei yang menyatakan bahwa Indonesia itu menempati urutan pertama sebagai negara dengan penduduk terbanyak yang tidak percaya pada pemanasan global. Nah, sebenarnya ini ada situasi yang mengkhawatirkan juga gitu kalau melihat tingkat aware-nya masyarakat gitu. Biasanya isu-isu lingkungan itu kalah dengan isu-isu politik, kalah dengan isu-isu ekonomi, atau kalah dengan isu-isu lainnya karena masyarakat seringkali mengira bahwa oh ini dampaknya masih belakangan kok, masih jauh gitu, tidak langsung di depan mata. Padahal sebenarnya dampaknya luar biasa di kehidupan kita sehari-hari, harga pangan bisa jadi mahal, kelangkaan pangan dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga survei yang menyatakan bahwa mahasiswa di Indonesia itu menganggap isu perubahan iklim itu bukan prioritas pertama untuk ditangani lewat kebijakan. Sama juga sebenarnya nafasnya sama dengan survei yang kedua. Maksudnya kondisi-kondisi ini memprihatinkan dan ini adalah tantangan bagi kita semua buat jurnalis maupun NGO yang concern pada isu lingkungan, bagaimana kemudian kita bersama-sama bergandengan untuk menguatkan isu ini supaya tidak kalah dengan isu politik dan isu ekonomi. Nah, bagaimana caranya yang bisa dilakukan ini sebenarnya materinya untuk media ya, jurnalis, tapi ini juga bisa kita kolaborasi dengan teman NGO bahwa isu lingkungan harus lebih banyak dari sisi kuantitas maupun kualitas, dan terpenting adalah juga meningkatkan perspektif dan skill soal isu peliputan isu ini. Jadi teman-teman NGO tidak cuma jurnalis yang perlu dibekali skill gitu, harus ngeliput dengan perspektif yang tepat, tapi juga teman-teman NGO saya pikir sudah banyak pengetahuannya soal lingkungan, tapi kemudian bagaimana mengolah itu menjadi hal yang menarik dengan perspektif dan skill pula gitu. Dan tentunya berkolaborasi. Nah, bagaimana kita membangun reportase berperspektif lingkungan? Sebenarnya kalau kita mau belajar soal jurnalistik itu panjang ya, tidak cukup dengan 1-2 jam. Biasanya kalau saya mengisi pelatihan jurnalistik itu biasanya beberapa hari, ada praktek menulis, liputan, dan sebagainya. Dan banyak sekali, tapi kita tidak akan jauh ke sana. Ini adalah poin-poin penting saja kalau teman-teman ingin mengangkat apa sih isu yang kita kira bisa saya sampaikan lewat media sosial saya atau media online saya. Kalau kita pakai rumusnya jurnalistik itu tentu yang pertama adalah isu itu harus berdasar pada kepentingan publik. Banyak isu belum tentu itu isu yang layak untuk kepentingan publik. Saya contohkan misalnya isu artis atau isu perselingkuhan misalnya. Ya oke, memang menarik gitu, gosipnya menarik bergulir, tapi belum tentu itu punya dampak untuk kepentingan publik. Demikian juga isu lingkungan. Tapi kalau isu lingkungan sih saya yakin mungkin sebagian besar ya punya dampak terhadap kepentingan publik sekecil apapun itu. Oke. Kemudian juga teman-teman perlu mengenali isunya. Ada banyak isu, ada banyak data, ada isu soal transisi energi, ada isu soal deforestasi, ada isu soal laut. Teman-teman ingin fokus soal apanya? Laut soal apa? Nah, kalau teman-teman ingin membuat konten jurnalistik atau konten media sosial ya dengan strategi jurnalistik, perlu fokus pada isunya apa, salah satu saja gitu, atau angle-nya ya, tapi dalam digali. Jadi supaya tidak seperti liputan, tidak berita helikopter. Semua data ditulis, tidak jelas sudut pandangnya kemana-mana, tapi fokus saja. Misalnya kalau kita ngomongin transisi energi, misal kita fokus soal bagaimana mempensiunkan energi kotor atau pembangkit listrik dengan energi kotor, atau fokus di situ, jadi tidak kemana-mana. Kalau teman-teman ingin melihat isu yang lain, bisa dibuat dengan seri yang lain. Biasanya kalau di jurnalistik, teman-teman wartawan itu, dan reporter-reporter saya juga, biasa kalau di lapangan, saya selalu bilang, kalau Anda ingin meliput isu, wajib hukumnya harus riset gitu. Jadi ketika Anda bertanya dengan narasumber, Anda tidak datang dengan kepala kosong, harus tahu konteksnya. Nggak tiba-tiba tanya ngomongin transisi energi, tapi konteksnya nggak tahu. Dia nggak update bahwa misalnya transisi energi ini misalnya dibangun dengan utang, misal programnya, atau JETP dan sebagainya. Jadi harus kenal isunya, benar-benar tahu,
baru kita bikin gitu. Lalu yang kedua, yang terpenting lagi adalah bahwa tentu harus berbasis data dan fakta. Kalau di dalam jurnalistik ada istilah data dan opini, fakta dan opini gitu. Data dan fakta itu adalah apa yang kita lihat yang benar-benar kita lihat dengan panca indera kita, dan itu sesuai fakta disampaikan oleh narasumber gitu. Dan bukan asumsi kita gitu. Jadi ada fakta jurnalistik itu, walaupun sebenarnya mungkin fakta itu bisa diperbaharui. Jadi fakta atau kebenaran jurnalistik itu bukan fakta yang setelah dituliskan itu final, itu fakta yang paling benar, tidak. Fakta jurnalistik itu adalah fakta yang kita temukan di lapangan dengan mata indera kita, dengan observasi kita, dan juga dari keterangan narasumber. Walaupun mungkin keterangan narasumbernya bohong, tapi kalau suatu hari kita perbaharui, oh ternyata ini yang benar begini, kita harus merevisi informasi itu. Jadi bedanya fakta jurnalistik dengan fakta yang pada umumnya orang yakini bahwa ini kebenarannya begitu, itu berbeda. Fakta jurnalistik itu adalah fakta yang kita dapat di lapangan, dan itu memang benar, kita tidak bohong. Karena kalau jurnalis biasanya, kalau di kami kan ada kode etik. Jadi sangat haram hukumnya kalau kita berbohong, kalau kita memanipulasi data tidak sesuai dengan apa yang kita dapat di lapangan. Dan bukan opini ya, pendapat kita. Nah itu beda. Kalau opini kan beda lagi gitu. Lalu sebaiknya teman-teman yang kalau ingin mendalami soal isu lingkungan, kalau memang teman-teman biasanya ini untuk jurnalis ya. Kalau jurnalis itu kan dia tahu banyak hal, tapi mungkin dia tidak mendalam dalam isu-isu tertentu. Enggak bedanya dengan profesor. Kalau profesor dia satu aja ilmunya tapi dalam di situ gitu. Tapi yang lain mungkin tidak begitu gitu. Nah, untuk itu penting bagi jurnalis atau mungkin nanti teman-teman yang ingin terlibat menjadi reporter untuk medianya masing-masing itu adalah melibatkan pakar kalau memang kita tidak tahu, untuk membaca data. Misalnya kita melihat kalau data kebakaran hutan begini itu artinya apa sih? Nah, kalau regulasinya begini seperti apa? Kalau hukum soal lingkungan ini seperti apa? Itu sebaiknya melibatkan pakar. Idealnya seperti itu. Atau kalau teman-teman di NGO kan pasti biasanya teman-teman punya bagian peneliti ya. Biasanya peneliti di mana gitu. Nah, itu coba suara-suara ini, narasumber-narasumber seperti itu harus banyak diberi ruang, teman-teman. Teman-teman yang sudah melakukan riset dan sebagainya. Kemudian yang terpenting juga kalau teman-teman ingin menampilkan konten jurnalisme lingkungan, juga tentunya kemas beritanya dengan bahasa yang menarik ya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan beberapa slide materi yang soal ini. Coba nanti akan saya buka lagi yang untuk bagaimana kemudian kita membuat konten yang menarik. Seperti apa nanti akan saya tampilkan slide yang lain. Tapi intinya jangan bahasa yang berat-berat. Apalagi bahasa-bahasa jurnal itu jangan. Sederhanakan bahasanya seekonomis mungkin. Pilih kalau di berita itu namanya lead ya, atau kepala berita yang paling atas itu yang paling menarik, penting. Misalnya saya contohin, gunakan kalimat aktif yang menohok gitu. Misalnya nih MK batalkan misalnya RU Pilkada atau apa. Jadi bahasa-bahasa yang itu kira-kira langsung orang baca sekali, orang langsung oh. Jadi nggak usah terlalu panjang, terutama untuk yang judul atau terutama untuk konten media sosial gitu. Apalagi media sosial itu kan sangat dibatasi. Orang malas kan baca media sosial yang panjang-panjang gitu. Itu disarikan yang paling penting, diringkas kalimatnya dengan bahasa-bahasa yang menarik. Atau batalkan, membantah, menolak atau apa. Gunakan bahasa-bahasa kalimat-kalimat efektif seperti itu. Lalu ini yang paling terpenting menurut saya. Liputan lingkungan yang baik itu adalah dia tidak meninggalkan suara masyarakat lokal atau masyarakat rentan. Yang perempuan, masyarakat adat, dan lain-lain. Biasanya kebanyakan berita itu dia sangat elitis. Saya pernah melakukan riset juga, kecil-kecilan, lewat jurnalisme data, isu soal JATP misalnya, soal lingkungan. Saya ngumpulin
ratusan artikel dari media online soal isu itu dan kata kunci isu itu, dan sebagian besar berita-berita itu selalu berita-berita yang bias elit, ya bahasa ngomongin JP ya ngomongin anggaran mau kemana dan seperti itu. Tapi lupa gitu, sangat sedikit yang ngomong bagaimana sih kemudian dampaknya program itu transisi energi itu pada masyarakat lokal. Yang itu sebenarnya mereka yang akan paling dapat gitu. Karena di mana proyek ditempatkan biasanya akan menggusur ruang hidup warga yang di tempat apa yang paling lokal. Jadi basic penting dari seorang jurnalis lingkungan adalah perspektif dia, posisi masyarakat lokal itu harus diutamakan. Di mana posisi mereka dengan kebijakan ini? Ada berita soal konservasi misalnya. Kalau kita melihat isu lingkungan itu secara pakai kacamata kuda, pasti kita akan, oh bagus nih konservasi gini kan, untuk melindungi keanekaragaman hayati. Tapi dia lupa di situ. Ada masyarakat juga yang digusur dan sebagainya. Itu biasa ditinggalkan. Jangan gitu. Berita lingkungan sebaiknya nggak cuman pakai kacamata kuda seperti itu, tapi juga melihat dari dampak-dampak lain. Masyarakat lokal, masyarakat yang marginal itu yang juga harus disorot gitu. Bagaimana peran mereka selama ini? Karena dalam banyak kasus-kasus konservasi yang berhadapan dengan masyarakat adat, mereka menganggap bahwa banyak masyarakat adat yang selama ini lebih mengalah gitu di area-area konservasi. Tidak cuma untuk konservasi ya, area konservasi, tapi juga investasi dan sebagainya. Kadang mereka posisinya dituduh membalak hutan dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka punya pengetahuan yang luar biasa. Nah, kearifan-kearifan lokal, praktik baik seperti itu yang juga harus diangkat, yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian, ya ini yang juga paling penting yang selalu saya tekankan kalau saya memberikan materi soal lingkungan, jurnalisme lingkungan, itu adalah perspektif politik atau kebijakannya. Jangan sekali-kali sebaiknya kita tidak meninggalkan ini gitu. Karena apa? Karena muara persoalan lingkungan itu di sana. Kalau kita mau ngomongin sampah, ya digali ke akar persoalannya, kebijakannya. Ada nggak kita kebijakan penanggulangan sampah, pengolahan sampah? Karena selama ini perspektif jurnalis atau maupun perspektif kebanyakan, terutama ya selama ini yang kita temukan, itu justru kita melihat lingkungan itu kadang malah kontennya itu mengadu antar masyarakat. Misalnya persoalan sampah, saya contohin di Jogja ya, yang nggak jauh-jauh dari saya. Awal-awal kasus krisis sampah di Jogja itu muncul, yang ada itu masyarakat bertengkar karena medianya itu ya menyalahkan masyarakat buang sampah sembarangan. Oke, itu betul. Tapi sumber muara di situ adalah pengelolaan TPST yang kemudian penuh, tidak diantisipasi. Akar masalahnya di situ. Ini adalah persoalan kolektif yang harus juga didorong diselesaikan dengan cara-cara kolektif gitu. Nggak cukup cuman suruh masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Masa buang sampah sembarangan saat itu terpaksa karena nggak ada depo-depo ditutup, tidak ada tempat pembuangan sampah, jadi mereka terpaksa kemudian buang sampah sembarangan gitu. Tapi perspektifnya itu kebanyakan nyalain masyarakat. Padahal akar persoalan semua itu di situ. Atau misalnya yang saya lihat perspektifnya itu bukan kebijakan itu misalnya begini. Ada isu misalnya penanaman pohon ya. Oke, itu bagus banget kok isu penanaman pohon. Beritanya itu aja, sudah menanam, sudah menghijaukan gitu. Tapi dia lupa, dia tidak pernah menyorot kebijakan kenapa deforestasi terjadi, kenapa izin lahan diberikan, kenapa izin tambang diberikan. Imbauannya gerakannya ya cuma tanam pohon atau bersih-bersih sampah di pantai gitu. Tapi kita nggak cari ke akar persoalannya, pengelolaan sampahnya, kebijakan tata lahannya dan sebagainya. Karena muaranya di sana gitu. Kalau ini yang juga penting ya perspektif politik dan kebijakan ini, dan semestinya jurnalis lingkungan atau maupun teman-teman ya terutama jurnalis lingkungan ya, kalau saya sih urusannya kan kebanyakan kan kita sama-sama di SCEC itu kita sharing soal perspektif-perspektif ini memang harus digali ke akar persoalannya. Atau misal kita ngomong soal perubahan iklim. Perubahan iklim kita cuma fokus dengan misalnya perdagangan karbon atau misalnya padahal kita tahu sumber masalahnya itu di mana, akar masalahnya bukan di situ. Akar masalahnya
masih ada industri-industri yang tidak terkontrol, energi kotor yang masih merajalela, seperti itu. Akar masalahnya tidak. Oke, lalu ini yang juga saya penting sebenarnya, isu-isu paradoks lingkungan yang harus kita kenali juga jurnalis. Ini saya juga belajarnya ini ya, selain di lapangan juga banyak riset ya, karena kebetulan saya juga kuliah S2-nya ngambil kebijakan soal politik lingkungan. Jadi ternyata baru ngeh juga sebenarnya banyak isu-isu paradoks di balik isu-isu lingkungan. Kalau istilahnya dari riset-riset yang ada itu istilahnya itu misalnya green paradox atau misalnya kolonialisme hijau misalnya. Tadi yang saya contohkan misalnya isu konservasi, dari ada perlindungan, keanekaragaman hayati. Oke, betul, di satu sisi bagus, tapi ada paradoks lain. Atau misalnya isu pajak karbon. Pajak karbon itu bagus loh. Bisa untuk apa? Bisa untuk apa, mengenakan pajak kepada pencemar lingkungan gitu kan. Apa? Produsen emisi gitu. Tapi ada paradoks-paradoks lain yang kita tertipu dengan kebijakan itu. Misalnya, dan itu banyak risetnya, kebijakan yang menunda-nunda pajak karbon itu ada risetnya bahwa itu ternyata memicu eksploitasi lebih awal dan lebih banyak. Itu saya pernah melakukan riset juga soal itu. Isu pajak karbon misalnya itu dilontarkan sejak lama dari 2011 kalau nggak, tapi tidak direalisasikan sampai sekarang dan sengaja diulur karena kemudian itu jadi dalih produsen batubara untuk mengeruk batubara lebih awal, lebih cepat dan lebih banyak sebelum mereka nanti dikenai pajak. Dan justru itu kontradiktif, paradoks, dan itu mempercepat laju perubahan iklim. Dan itu terbukti kalau kita lihat data eksploitasi batubara, itu kan trennya terus meningkat dan tahun berapa itu sampai menembus level dalam data sejarah di Indonesia ya, bahwa eksploitasi batubara itu, dan banyak statement-statement yang disampaikan oleh produsen batubara, kami harus mempercepat eksploitasi karena nanti ada pajak gitu. Kita lupa bahwa ada paradoks-paradoks yang timbul dari isu-isu lingkungan itu. Hati-hati gitu, karena sekarang kolonialisme atau kapitalisme itu nggak cuma soal perdagangan industri, tapi juga soal kolonialisme hijau, soal kebijakan-kebijakan hijau ada di balik semua itu. Atau misalnya isu bioenergi, itu juga bawa isu lingkungan green gitu kan, hijau, tapi kita nggak tahu beberapa banyak hutan yang dibabat. Atau misalnya co-firing, itu ada hal-hal yang paradoks yang kita perlu cermati supaya kita nggak cuman supaya kita tidak terjebak dan tidak jadi corongnya kolonial hijau ini. Ya, menggali ke akar persoalan tadi terkait ke kebijakan, liputan lingkungan yang baik itu adalah menggali ke akar persoalannya, tidak mengadu masyarakat seperti yang saya contohkan. Fokus saja pada yang lebih penting. Lalu saya contohkan untuk transisi energi, untuk keadilan ekologi ya. Tadi, oh ya, ini udah ya. Paradoks kebijakan dan terpenting di mana masyarakat lokal yang rentan dalam transisi energi. Unsur keadilannya yang penting juga. Sen masyarakat, unsur keadilannya di mana gitu. Contoh misalnya setiap tahun itu kan kita ada COP ya. Biasanya kan kalau musim COP, COP itu aktivis lingkungan banyak, semuanya wartawan ngeliput, oh ini harus begini. Kadang kan isu yang dipersoalkan itu misalnya bagaimana mendorong perdagangan karbon dan sebagainya. Tapi misalnya jarang yang menyorot negara-negara penghasil emisi ini, mereka sangat politis sebenarnya. Mereka yang menghasilkan emisi paling banyak, tapi mereka tidak dikritisi. Di mana unsur keadilannya? Hal-hal yang bersifat keadilan sosial itu kadang jarang disorot oleh media. Kalau kita mau ngomongin transisi energi gitu kan, bioenergi dan sebagainya, B30 dan sebagainya, unsur keadilannya seperti apa gitu. Seberapa besar dampak yang kemudian diterima masyarakat dengan kebijakan yang digaungkan oleh pemerintah atas nama lingkungan. Lalu kemudian, dan juga yang penting kita lakukan sama-sama adalah energi seperti apa yang perlu kita dorong. Misal, kita tidak menolak kok transisi energi programnya gitu. Tapi seperti apa? Apakah dengan membabi buta, menyeragamkan semua energinya misalnya dari listrik, misalnya dengan sistem selama ini kan misal didominasi PLN atau didominasi batu bara, misal apakah harus seperti itu? Alternatif lain yang itu tidak menyingkirkan ruang hidup orang lain itu yang perlu didorong. Misalnya istilahnya prinsipnya itu adalah
diversifikasi energi ya, tidak harus memaksakan misalnya harus batu bara semua, tidak. Sesuai dengan potensi saja, itu yang perlu didorong, inisiatif komunitas dengan misalnya isu energi solar panel dengan lingkup komunitas yang lebih kecil, atau isu mikrohidro dengan lingkup yang lebih kecil. Jadi tidak memaksakan semuanya harus homogen gitu. Karena homogen butuh sumber daya yang banyak. Sama seperti sekarang orang berambisi pengen semuanya mobil listrik atau semuanya pakai listrik, akhirnya Halmahera, kemudian Maluku yang jadi korban eksploitasi besar-besaran nikel karena ambisi menyeragamkan segalanya. Kenapa perspektifnya kita tidak dorong untuk diversifikasi energi sesuai dengan potensi masyarakat? Praktik-praktik transisi energi yang itu tidak menyingkirkan ruang hidup orang lain, yang itu tidak perlu dampak besar, itu yang semestinya didorong. Banyak kasus saya pikir kenapa kita harus mendorong diversifikasi energi. Banyak liputan, misalnya contohnya panas bumi, ambisi proyek panas bumi di Flores juga kalau dilakukan dengan skala besar, sangat merusak, sangat menyingkirkan ruang hidup orang lain gitu. Tidak disesuaikan dengan potensi daerah. Lalu perlu dikemat itu nulisnya kalau ada praktik-praktik baik yang itu mungkin kecil dilakukan oleh komunitas. Jadi tidak harus isunya itu yang keras, yang kemudian membongkar. Kalau memang belum punya kemampuan untuk itu, nggak apa-apa. Isu-isu yang menginspirasi atau penggunaan minyak goreng bekas untuk bioenergi dan sebagainya. Praktik-praktik baik itu yang bisa dilakukan. Dan terpenting adalah saya mengutip Chico Mendes, teman-teman, dan saya pikir ini penting sih untuk jurnalis dan ya juga mungkin aktivis lingkungan ya terutama, bahwa kalau kita melihat isu lingkungan secara naif tanpa perjuangan kelas, tanpa kita mengindahkan di mana posisi masyarakat lokal, sama aja kita kalau istilahnya di teori politik itu namanya ekofasisme seperti itu. Kalau kita cuma menyoroti soal isu lingkungan tapi kita lupa, kita meninggalkan ada masyarakat lokal, ada yang marginal di sana yang tidak kita akomodasi suaranya. Itu sama aja kita cuma ya berkebun gitu. Oke, mungkin pengantarnya itu ya. Saya masih ada slide yang lain sebelum kita masuk ke bagaimana kemudian kita membuat berita jurnalistik yang itu efektif, efisien. Saya sudah siapkan materinya. Tapi basic-basicnya dulu, perspektifnya dulu kita satu frekuensi untuk melihat kalau teman-teman ingin membuat konten, liputan, ingin membuat untuk media sosial atau untuk online. Nah, sebelum saya masuk ke materi ke yang slide berikutnya, mungkin kita sharing dulu ya teman-teman. Ada yang ingin sharing juga apakah pernah menemui masalah yang sama, misalnya ketika selama ini mengadvokasi. Saya pikir teman-teman kaya akan pengalaman soal advokasi persoalan lingkungan yang mungkin kami jurnalis tidak tahu. Ini dari Kak Bekti materinya sudah selesai ya, Kak? Masih ada yang Masih ini ada. yang teknik aja sih. Sebenarnya itu teknik untuk penulisan berita yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin menulis konten jurnalisme lingkungan di media sosial masing-masing atau di website masing-masing. Baik. Mungkin menemukan masalah-masalah lingkungan. Saya banyak belum lama ini saya liputan di masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur di Sumba. Saya liputan terkait mereka berhadapan dengan konservasi. Itu banyak sekali masalah-masalah lingkungan yang ternyata tidak disorot ya selama ini. Paradok-paradok lingkungan yang sering digaungkan pemerintah gitu. Dan itu ternyata menyiksa untuk masyarakat adat. Silakan teman-teman kalau ada ingin sharing diskusi boleh. Oke, mungkin dari Kak Lulu atau di sini ada teman-teman jurnalis juga nih dari Kak Roni mungkin apakah ada pengalaman atau ada pertanyaan? Oke, dari Mungkin Kak sharing aja ya. ya boleh Jadi, sharing. ya. Kak Mikael boleh silakan sharing-sharing. Kalau Oke. selama ini apa ya kira-kira kendala teman-teman untuk terutama membidik isu atau angle liputan, angle konten ya, karena teman-teman kan bukan background-nya sebagian besar bukan jurnalis ya, Mbak Indah ya. Ya, betul. Atau ingin membidik isu atau konten untuk media sosialnya, mungkin ada kendala atau media online di masing-masing lembaga. Teman-teman kira-kira ada kendala atau tidak? Mungkin boleh disampaikan ke Mbak Bekti, nanti Mbak Bekti bantu jawab dan beri solusi gitu ya Mbak Bekti ya. Oke. Iya, Atau sebelum nanti kita masuk ke materi yang ya, lebih teknis. silakan teman-teman belum lebih lanjut.
Oke, Dari Kak saya nih Ira. Kak, mungkin sedikit aja nih Kak, mungkin minta pendapat aja dari kakak materi Mhm. terkait dengan hal-hal yang sering terjadi, misalnya kayak gini nih, kadang berita itu dia mencuat di media, dia ada kata bilang viral dulu baru ada tindak lanjut. Nah, terkait dengan isu lingkungan, kadang hal-hal isu lingkungan ini kurang mencuat di media sosial maupun di media nasional, karena kurangnya hal-hal yang viral dulu baru tindak lanjut. Menurut pandangan kakak itu seperti apa Kak? Oke, Hmm. terima kasih Kak. Ya, saya pikir itu juga semua isu ya sepertinya nggak cuma lingkungan. Kayak misalnya kriminal itu kan kita viral dulu gitu baru polisi gerak gitu kan. Sama dengan lingkungan. Tapi prinsipnya begini, teman-teman itu bisa membonceng isu dari viral gitu. Itu bisa membuka informasi lingkungan yang lebih banyak, lebih besar dari momentum yang viral. Itu pertama. Yang kedua, atau memang nggak ada yang viral tapi itu bisa disajikan dengan isu yang menarik yang itu dekat dengan persoalan kita. Nah, misalnya kalau kayak di Jogja, misalnya kan sekarang lagi krisis sampah ya, soal apa TPST-nya penuh, TPA-nya penuh. Momentum ini tuh bisa ditunggangi dengan liputan informasi lingkungan yang lain, misalnya eh, bagaimana apa pengolahan sampah di level yang lebih sederhana atau misalnya isu yang lain menagih soal apa komitmen perusahaan juga untuk menanggulangi masalah sampah. Nggak apa-apa, menunggangi isu viral itu nggak apa-apa. Atau kalau enggak ya kita ciptakan isu sendiri, itu tadi. Tapi memang harus bisa pandai-pandai untuk, dan strateginya itu tidak cuman penting untuk memilih isu dan membuat kalimat yang menarik, sederhana, tapi juga adalah sekarang strategi yang terpenting itu adalah bagaimana mendistribusikan informasi itu, mengamplifikasinya. Nah, nanti Mas Asep di materi yang kedua, kalau nggak salah ya, atau ketiga, itu nanti akan menyampaikan bagaimana sih kita bisa memviralkan atau menyebarluaskan konten yang kita produksi itu biar lebih maksimal. Karena kita percuma kan bikin konten bagus-bagus, tapi kemudian eh, tidak bisa maksimal, tidak bisa menjangkau banyak audiens gitu. Jadi kalau teman-teman jurnalistik sekarang maupun kalau sekarang ini kami dituntut bagaimana nggak cuma bisa untuk memproduksi konten, memilih isu dengan strategi jurnalistik, dengan prosedur jurnalistik, tapi juga bagaimana kemudian kita mendistribusikannya ke audiens. Itu juga tidak kalah, itu juga jauh lebih penting juga. Begitu mungkin Kak ya. Oke Kak, siap. Jelas Kak. Oke, semoga ini ya bisa menunggangi isu yang viral ya Kak. Oke, ada yang lain mungkin yang ingin sharing? Pernah nggak Oke, sih liputan terima misalnya kasih. menemui apa yang tadi saya katakan soal misalnya paradoks hijau atau kolonialisme hijau itu di lapangan, pernah nggak menemui hal-hal seperti atau misalnya penyingkiran masyarakat adat, masyarakat lokal gitu. Kalau teman-teman ini background-nya beragam ya, ada yang background organisasi lingkungannya. Iya, betul Kak Bekti. Oke, Em, mungkin boleh lanjut Kak Bekti, masih ada belum pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Kalau nanti bisa chat ya teman-teman ya. Kita sih sebenarnya sharing-sharing aja sih apa yang apa selama ini biasanya strategi jurnalisme yang teman-teman jurnalis gunakan yang mungkin itu bisa berguna untuk teman-teman di NGO masing-masing. Em, karena teman-teman ini kan memproduksi pengetahuan juga ya, biasanya melakukan teman-teman NGO itu melakukan riset dan ibaratnya kalau kita bilang sayang gitu kalau informasi pengetahuan yang diproduksi itu tidak dimaksimalkan untuk menjangkau audiens gitu. Bisa berkolaborasi dengan jurnalis atau juga bisa teman-teman sendiri yang memproduksi pengetahuan itu dan kemudian ditampilkan lewat media yang itu lebih sederhana gitu. Di Jogja itu kami punya praktik yang baik untuk mengawal isu lingkungan, bagaimana jurnalis kemudian berkolaborasi dengan teman-teman NGO ya. Walhi ya kemarin, terutama Walhi kalau di Jogja yang biasanya ada Walhi, ada Ruang dan beberapa NGO yang lain yang terkait lingkungan. Itu misalnya kami advokasinya kalau kalau jurnalis ini jurnalistik ya, produk jurnalistik, tentu kalau teman-teman NGO kan lebih ke advokasi langsung ke masyarakat. Misalnya kami mengadvokasi isu Kars di Gunung Kidul.
dulu itu beberapa bulan yang lalu, tahun lalu itu hampir separuh bentang kars di Gunung Kidul itu ingin dilepaskan oleh Bupati saat ini untuk ekonomi gitu. Kalau udah ekonomi berarti dia boleh ditambang, boleh di macam-macam. Dan itu karena kami media ini kan nggak tahu ya ada informasi dan teman-teman yang cepat dapat tahu informasinya itu kan biasanya dari lapangan, teman-teman Walhi yang biasa melakukan pemetaan di sana, ada pendampingan di sana, dan mereka karena kita punya jaringan yang baik, punya grup gitu, informasinya cepat disampaikan. Oh, ini ada upaya untuk mengepras, untuk memangkas bentang alam kars gitu, yang itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Kementerian SDM bahwa itu adalah bentang alam kars yang itu dilindungi gitu. Dan akhirnya cepat bergulir isunya. Mereka melemparkan isu, teman-teman wartawan menulis, teman-teman aktif untuk memberi informasi, teman-teman wartawan juga terus merunning gitu kan, running ke pemerintah provinsi, ke kabupaten gitu, memantau beritanya bahkan sampai ke pusat gitu kan informasinya. Akhirnya kemudian goalnya pemerintah pusat menyatakan bahwa menganulir keputusan bupati atau menolak keputusan bupati untuk memangkas bentang alam kars hampir 50% itu, dan saya pikir itu contoh kolaborasi yang baik gitu sebenarnya antara media dan jurnal, antara media dan teman-teman aktivis NGO lingkungan yang bisa diulangi lagi untuk kalau ada kejadian-kejadian berikutnya. Sama juga kemarin misalnya kasusnya Raffi Ahmad yang di Kars yang di Gunung Kidul itu juga teman-teman dari lingkungan, teman-teman NGO lingkungan itu sangat aktif menginformasikan bahwa itu tuh bentang alam, bahwa ini pemetaannya ini masuk wilayah Kars misalnya. Mereka juga menyampaikan bahwa ini belum ada izinnya lingkungan AMDAL dan sebagainya. Itu yang kemudian jadi informasi wartawan untuk mengejar ke otoritas terkait, ke dinas lingkungan hidup dan sebagainya. Dan akhirnya ya karena ramai viral, lagi itu artis besar gitu kan, sangat mudah banget untuk memviralkan, dan akhirnya kan setidaknya Raffi Ahmad mundur ya, walaupun sebenarnya belum ada kepastian bahwa proyek itu dicabut atau tidak, tapi setidaknya yang penyokong dananya yang gede gitu setidaknya udah mundur satu gitu kan. PR lainnya ada mengawal yang sisanya nih apakah masih lanjut atau tidak. Jadi itu mungkin bisa apa ya, contoh-contoh yang bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman tidak memproduksi konten-konten jurnalistik atau untuk media sosialnya, tapi bisa berkolaborasi dengan jurnalis. Tapi lebih baik sih kalau teman-teman punya konten sendiri ya, yang pasti selalu update dan isunya lebih dalam gitu kan, teman-teman yang tahu yang. Oke, kalau belum ada pertanyaan mungkin saya lanjut ke materi yang untuk jurnalistik ya, penulisan berita. Ada lagi atau mungkin ya? Nggak ada? Belum ada, Kak Bekti. Saya buka aja. Ini sebenarnya materinya sangat dasar ya. Kemarin saya dikasih tahu oleh Kak Sam ya, Pak Maida juga. Ini teman-teman kira-kira background jurnalis atau bukan ya? Kalau jurnalis sih ya sebenarnya nggak tepat nyampein materi penulisan berita, tapi karena teman-teman sebagian besar katanya tidak jurnalis gitu kan, teman-teman di NGO yang goalnya adalah untuk ini ya Kak Indah, untuk memperkuat konten di media masing-masing ya, baik media sosial maupun di media online. Jadi saya sampaikan hal yang sangat mendasar sekali soal teknik penulisan berita. Jangan dibayangkan bahwa ini adalah teknik penulisan berita hanya untuk cetak dan online saja, tapi ini sebenarnya bisa berguna juga untuk berita-berita konten yang digunakan untuk media sosial. Karena media sosial sekarang pressure-nya sepertinya lebih kuat ya, lebih cepat viral, lebih cepat menjangkau banyak audiens. Prinsipnya adalah sebenarnya sama dengan prinsip jurnalisme yang sudah lama ya, sudah jauh hari sebelumnya yang kita terapkan itu sama. Ada beberapa poin kunci. Sudah saya singgung sebelumnya. Pertama soal isu, harus pandai memilih isu ya teman-teman. Banyak isu soal bioenergi, tapi mana sekarang yang lebih menarik? Banyak isu soal transisi energi, tapi kita soroti soal apa? Dan terpenting ada pemilihan angle. Tadi yang sudut pandang tadi. Angle itu mungkin contoh sederhananya gini ya, misalnya soal apa, banyak isu ya, tadi misalnya transisi energi, kita bisa fokus soal pinjamannya gitu, duit hasil meminjam gitu kan, atau misalnya kita fokus pada
pengembangan di wilayah-wilayah terpencil atau proyeknya akan melibatkan seberapa besar gitu anggaran atau berapa yang disubsidi oleh negara. Jadi pilihan angle-nya seperti itu. Dan yang terpenting adalah juga kalau untuk menulis berita jurnalistik termasuk konten-konten di media sosial itu ada SPOK ya. Saya pikir teman-teman ini hal yang paling dasar kalau untuk jurnalisme, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalimat jurnalistik itu mestinya ya sebaiknya efektif. Itu lebih membiasakan kita untuk berpikir lebih logis kalimat efektif. Kayak tadi misal saya contohkan bukan kalimat pasif tapi kalimat aktif, misalnya menolak, misal pemerintah membatalkan, menganulir atau apa gitu. Pemerintah misalnya DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau itu kan kalimat model-model kalimat efektif yang menendang gitu ibarat. Kemudian juga sistematika penulisan kalau teman-teman ingin membuat konten media sosial dan berita. Nah, untuk menentukan isu atau tema, beberapa rumus di jurnalistik itu bisa digunakan, teman-teman. Kalau teman-teman wartawan itu biasa kami pakai nilai berita, ada pakemnya. Nilai beritanya apa sih yang berdampak luas kepada publik, terkenal. Tadi ya misalnya kalau ada berita melibatkan figur-figur terkenal, kayak tadi misalnya kasus lingkungan di Gunung Kidul itu melibatkan Raffi Ahmad, itu kan terkenal banget ya, itu magnet beritanya akan lebih cepat dapat. Kalau teman-teman pengen memviralkan isu lingkungan, apalagi kalau itu membawa figur atau tokoh-tokoh tertentu, itu akan sangat magnet untuk menjangkau audiensnya, itu akan lebih cepat. Kemudian juga ada kedekatan dengan publik. Nah, tergantung teman-teman di mana berada dan potensi isunya seperti apa. Ya, sekarang ini isu sampah itu tren banget gitu. Berita soal sampah itu masih tinggi, masih viral. Karena masyarakat udah gerah gitu kan dengan persoalan TPA yang nggak kelar-kelar, yang udah penuh tapi belum ada solusinya gitu. Sampai sekarang sampah masih bertebaran di jalan karena memang TPA-nya penuh gitu. Sesuai dengan isu masing-masing. Kalau teman-teman di Kalimantan mungkin lebih dekat dengan isu batu bara ya, lubang tambang atau misalnya deforestasi atau penyingkiran masyarakat adat di IKN atau di lereng-lereng Taman Nasional. Itu kan sangat banyak sesuai dengan dekat, sebaiknya mencari isu yang dekat dengan dengan kondisi publik, dengan publik komunitas kita. Lalu kemudian juga unik dan human interest. Dalam artian human interest itu ya tadi misalnya melibatkan ada masyarakat lokal yang berpotensi untuk tersingkirkan, ada masyarakat adat, ada perempuan gitu. Ada penderitaan lah di sana gitu, ada dampaknya, ada yang menderita lah dari kebijakan itu, dari kebijakan lingkungan itu. Ada unsur human interest-nya di situ, itu akan lebih baik. Aktual tentu, bahwa ini bukan isu aktual, ini sebenarnya mengacu untuk berita-berita yang dia terbit setiap hari ya, tapi sebenarnya sih kalau untuk isu-isu lingkungan saya pikir nggak harus yang up to date hari ini terjadi apa, isu-isu yang lama juga nggak masalah, tapi itu masih relate dengan kondisi sekarang. Misalnya kayak isu-isu soal lubang tambang itu mungkin kan dulu yang pernah gencar tapi sekarang enggak. Tapi sebenarnya sampai sekarang masih terus terjadi kalau misalnya masih ada yang dibiarkan, masih ada korban dan sebagainya. Dan tentu nilai berita berikutnya adalah isu-isu penting. Penting bagi publik, dampaknya besar. Apalagi misalnya kalau itu melibatkan anggaran. Itu pasti penting tentunya terkait kepentingan publik gitu. Oke, memilih angle tadi sudah saya singgung sedikit soal angle itu ada sudut pandang, fokus. Paling penting dan menarik itu bisa jadi judul dan lead berita atau berita yang paling atas. Saya mencontohkan misalnya begini, memilih angle yang baik itu adalah kira-kira informasi itu yang paling posisikan teman-teman sebagai audiens atau sebagai publik, kira-kira ingin tahu soal apa terkait isu tertentu. Misalnya kalau sekarang, misalnya isu sekarang ini adalah isu soal menganulir putusan MK, misalnya soal pilkada. Tentu publik itu yang paling pengen tahu adalah apa hasil keputusannya DPR gitu, atau
apakah mahasiswa berhasil menggagalkan atau misalnya apa responnya presiden misalnya. Tentu itu yang dijadikan angle. Sama kayak misalnya kita menulis isu soal transisi energi gitu. Kita ingin melihat apa yang paling menarik sekarang. Kayaknya transisi energi sekarang misalnya yang paling menarik misalnya apa? Kasus misalnya di Maluku misalnya. Kasus penghancuran tambang, lingkungan karena tambang dan sebagainya. Jadi pilih sudut pandang atau angle dan fokus berita yang itu paling penting dan yang paling ingin kira-kira masyarakat ingin baca dan ingin dengar. Dan itu dijadikan lead berita, ditaruh di paling atas. SPOK tadi saya singgung subjek, predikat, objek, dan sebaiknya memang kalimat aktif ya untuk membiasakan logika kalimat. Dan sistematika penulisan itu penting kalau teman-teman ingin membuat berita. Sistematika penulisan itu maksudnya adalah antara kalimat satu, antara paragraf satu dan paragraf berikutnya itu harus relate. Nggak loncat kemana-mana. Ini sebenarnya prinsipnya sama sih dengan menulis skripsi, menulis tesis, menulis laporan penelitian, atau menulis jurnal. Sistematika penulisan itu penting. Kalau teman-teman misalnya pengen nulis soal transisi energi, misalnya DPR menganulir putusan MK melalui keputusan bla bla bla, itu paragraf pertama. Paragraf kedua harus terkait dengan paragraf pertama. Penganuliran putusan itu karena DPR beralasan bla 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 bla. Jadi harus terkait. Atau transisi energi juga sama. Misalnya pemerintah berencana mempensiunkan misalnya 10 PLTU gitu di sejumlah wilayah di Indonesia. Paragraf pertama. Paragraf keduanya, sistematika penulisannya harus nyambung. Ada ke 10 PLTU tersebut ada di bla 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 bla. Jadi ya, dan keterkaitan antar paragraf. Dan rumus berikutnya kalau di jurnalistik itu adalah piramida terbalik. Piramida terbalik dalam artian teman-teman tentu sudah tahu ya, terutama yang wartawan, yang penting dulu didahulukan, jadi yang tidak penting ditaruh di paling bawah. Misalnya kayak berita soal pertandingan sepak bola, pasti yang paling atas ditaruh oleh wartawan ada berita soal berapa skornya. Berapa sih skornya antara Liverpool dan Manchester United misal tadi malam, udah ditaruh di atas. Bawahnya yang paling berita yang tidak penting, soal pemain yang cedera, pemain di kartu kuning, dan sebagainya. Sama juga dengan berita-berita lingkungan. Misalnya, yang paling penting adalah misalnya ratusan masyarakat adat di bla 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 itu digusur oleh pemerintah atau perusahaan. Baru di bawahnya ada penggusuran itu karena terkait apa, kenapa gitu. Bagaimana situasinya seperti apa. Begitu. Ini sih contoh aja ya, teman-teman nanti bisa lihat sendiri bagaimana contoh kalimat sistematis. Ini sih ambil liputan yang lokal sini sebenarnya. Misalnya paragraf pertama itu ini sebenarnya soal berita larva nyamuk Anopheles ini kalau di daerah lain biasa di luar Jawa. Karena banyak nyamuk malaria biasa dalam Kalimantan misalnya atau di Maluku. Tapi untuk di Jawa itu sesuatu yang luar biasa karena malaria itu jarang ditemukan di sini, terutama di Jogja ya. Makanya kemudian ketika ada ditemukan larva nyamuk Anopheles yang bisa membawa vektor penyebab penyakit malaria ditemukan, itu ditaruh di paragraf pertama. Paragraf kedua, penemuan itu terkait apa? Terkait survei dan pemetaan daerah reseptif malaria. Ini contohnya seperti ini. Paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga itu saling terkait. Ketika teman-teman bikin untuk medsos juga sama. Bedanya kalau medsos itu mungkin lebih pendek ya, lebih dikit gitu yang ditampilin di slide-slide IG atau Reels dan sebagainya. Tidak sepanjang berita-berita online dan chat. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman pemateri yang lain di hari yang lain. Supaya konten jurnalistik yang kita hasilkan bisa lebih efektif menjangkau lebih banyak audiens, tentu teman-teman bisa mengolahnya menjadi grafis, video, data statistik yang disederhanakan. Bisa dengan grafis. Kalau males ngomongin pertumbuhan atau berapa banyak data deforestasi di Kalimantan dari tahun ke tahun, kalau dia ditulis pakai teks itu kan nggak menarik. Dibikin aja grafis, line chart,
atau misalnya bar chart dan sebagainya untuk konten media sosial. Kalimatnya dikit aja satu paragraf, tapi nanti datanya di grafis itu lebih menarik. Sama aja informasinya dengan teman-teman nulis di cetak atau nulis di online. Tapi orang pasti akan lebih senang untuk lihat di grafis karena lebih menarik. Atau di video, eh, kalau di medsos ya, di reels ya, itu juga bisa dilakukan misalnya statement atau video soal penggusuran masyarakat adat bisa di video gitu kan untuk reels, disertai dengan kalimat-kalimat 1, 2, 3 paragraf gitu untuk pengantar. Banyak sih sebenarnya konten yang bisa dikreasikan. Jadi tidak usah bingung gitu, nggak usah berpikir berat bahwa ini kami harus nulis laporan kayak wartawan gitu yang panjang beribu-ribu kata. Enggak, kalau teman-teman bisa mengolah itu dengan media sosial nggak masalah, dengan konten media sosial, dengan eh, TikTok pun nggak masalah gitu kalau bisa bikin TikTok tapi isinya nggak cuma isu-isu kayak TikTok yang lain, tapi juga isu sama masyarakat ada yang digusur dan sebagainya, atau reels atau grafis data itu juga bisa menjadi pilihan teman-teman untuk menampilkan informasi produksi pengetahuan. Atau misalnya hasil riset, eh, kalau hasil riset lembaga A mengenai lingkungan itu juga bisa teman-teman olah jadi grafis bergerak, atau grafis line chart atau soal data deforestasi, data kebakaran hutan, data pencemaran laut dan sebagainya, itu bisa diolah tidak dengan kalimat kata-kata, tapi dengan grafis, diagram, tabel dan sebagainya. Nggak masalah, yang penting esensinya adalah bahwa fakta itu tersampaikan ke publik dan teman-teman memberi konteks, memberi angle di judul dan lead beritanya. Oke, begitu teman-teman. Sharing aja sih, itu biasanya yang teman-teman jurnalis lakukan saat ini untuk mengolah informasi agar lebih mudah dipahami oleh publik. Begitu Mbak Indah, mungkin ada pertanyaan atau sharing teman-teman yang lain, silakan. Ini aja kita santai aja, yang penting bisa saling berbagi. Silakan teman-teman. Oke, terima kasih Kak Bekti. Apakah materi sudah selesai? Atau masih ada lagi materinya? Ya, cukup sih. Sebenarnya ada satu soal teknik wawancara, tapi sangat ini ya, itu bisa sambil jalan dan saya pikir nggak terlalu relate sama teman-teman karena kan teman-teman ini bukan harus wawancara ke lapangan, tapi mereka bisa mengolah informasi dari produksi pengetahuan yang mereka hasilkan dari riset, dari pendampingan dari lapangan dan sebagainya. Gitu. Oke, sip, baik. Terima kasih Kak Bekti. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab ya Kak Bekti ya. Ya, silakan. Teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh langsung open mic aja. Silakan teman-teman, atau mungkin masih malu-malu boleh melalui chat box, nanti akan aku bantu bacakan. Oke, mungkin selain pertanyaan, teman-teman mungkin punya pengalaman, boleh di-sharing aja teman-teman, silakan. Kalau teman-teman di sini yang sudah intens medianya ada nggak ya? Bisa sharing. Oke, Ada nggak Kak yang Roni. sudah intens untuk memproduksi? Ini ada Kak Roni sudah open mic. Kak Bekti, mungkin silakan Kak Roni. Silakan Kak. Ya, permisi Mbak. Perkenalkan saya Roni. Kebetulan juga saya kerja di media. Jadi begini, latar belakang saya sebelum terjun ke media juga aktif di organisasi pecinta alaman. Nah, cuman selama kerja di media, kita dengan teman-teman media sering membuat kegiatan-kegiatan yang bertemakan lingkungan. Misal nih, bukan hanya pemberitaan, tapi pernah kita membuat kegiatan bersih-bersih hutan dari sampah plastik yang dipelopori oleh media. Oke. Nah, cuman kelemahan kita di sini kan kadang-kadang ada suatu isu lingkungan yang betul-betul krusial, itu hanya sekedar terekspos di tingkat lokal saja, tingkat daerah saja. Jadi isunya itu tidak bisa sampai keluar gitu. Walaupun kita share di medsos, tapi kan tidak semua orang membuka. Nah, apakah
perlu dibuat sebuah jaringan untuk saling mensupport ini di teman-teman media begitu. Oke. Share berita atau kita membuat suatu grup yang misalnya terbit dari media lokal dibantu sama teman-teman di daerah lain untuk memblow up kasus-kasus lingkungan begitu. Ini kan penting juga. Kadang-kadang kan oknum-oknum ini menganggap remeh media-media lokal, ya mohon maaf, karena ini hanya tingkat lokal aja, tidak akan sampai ke pusat. Nah, sebenarnya yang diperlukan itu kan sinergi media teman-teman di daerah lain untuk membantu kita menyampaikan tentang perjuangan teman-teman di daerah. Nah, apakah ini mungkin kita lakukan? Jadi memang ini tidak berbau bisnis sebenarnya, tidak. Tapi ini kan bakti kita terhadap lingkungan begitu. Nah, apakah ini mungkin untuk dilakukan, Mbak, berjaringan kita untuk tentang isu-isunya? Karena di sini kan bukan hanya perjuangan kita sebagai media, tidak. Tapi perjuangan teman-teman di pencinta lingkungan juga ada gitu, ikut berkontribusi. Nah, bagaimana supaya apa yang mereka lakukan itu juga tidak sia-sia gitu? Itu juga perlu kita bantu, kita perlu perhatikan. Nah, mungkin pertanyaan ini saya hanya, mungkinkah bisa kita bangun jaringan seperti itu, Mbak? Mungkin itu dari saya. Makasih. Oke, saya respon dulu ya nanti sebelum teman-teman yang lain. Mas Roni, terima kasih. Begini Mas Roni, jadi itu tadi yang saya bilang. Kalau beritanya itu tanam pohon, itu pasti mudah dilakukan. Tapi untuk berita-berita yang krusial itu susah ya untuk untuk viral, untuk diadvokasi. Karena memang berita-berita yang terkait dengan kebijakan, pasti terkait dengan pemerintah gitu. Persoalannya dan itu tidak hanya terjadi di isu lingkungan, Mas Roni. Di Jogja itu saya kasih contoh, ada persoalan-persoalan yang penting, yang sensitif, itu nggak cukup diangkat oleh sama media lokal. Karena apa? Media lokal itu banyak persoalan yang dihadapi sebenarnya. Sebenarnya nggak cuma media lokal, nasional juga, tapi media lokal itu lebih berat. Karena apa? Pertama, misalnya media lokal itu ketergantungan terhadap iklan, APBD, itu yang membuat susah mereka untuk kritis, untuk mengangkat. Dan kalaupun mengangkat, kadang tidak viral gitu, tidak, ya udah selesai. Berkolaborasi, berjejaring itu sangat penting. Bukannya boleh, pertanyaan bukan boleh lagi, itu harus mestinya. Berjejaringnya bahkan sebenarnya tidak cuma dengan media di daerah yang lain, tapi juga terpenting media nasional kalau bisa. Makanya di ICAJ itu sering gelar liputan kolaborasi. Nggak cuma ICAJ ya, banyak sekarang fellowship liputan yang itu liputan kolaborasi soal lingkungan. Kolaborasinya bisa melibatkan media lokal dan media nasional, jurnalis lokal dan jurnalis nasional. Harapannya apa? Supaya kanal penerbitan media itu lebih banyak informasinya, tidak cuma di media lokal, tapi juga media nasional, yang itu mungkin didengar oleh pemangku kebijakan di tingkat pusat. Karena biasanya muara kebijakannya itu ada di pusat, perizinan lahan, lingkungan, dan perizinan tambang, dan sebagainya, itu mungkin ada di pusat gitu. Langkah yang paling konkret, saya pikir bisa teman-teman bergabung dengan misalnya kayak ICAJ, misalnya. ICAJ itu kan punya jaringan, dia wartawan nasional, lokal, dan juga kita juga punya media kayak Ekuatorial, itu juga bisa menampung berita-berita yang dari berita lokal untuk berjejaring. Kedua, kalau misalnya lewat media itu tidak efektif, gunakan media sosial, tapi tetap dengan strategi dan prosedur jurnalistik. Itu tetap produk jurnalistik, hanya kemasannya berbeda. Itu bisa lebih viral lagi, bisa lebih menjangkau. Dengan grafis, dengan gambar dan sebagainya, itu bisa diviralkan lewat chat grup. Nanti teman-teman akan dapat materi bagaimana memaksimalkan konten-konten di media sosial itu, konten-konten jurnalistik yang kita hasilkan, supaya dia lebih viral, supaya dia lebih didengar gitu. Oh, ini ada kasus di daerah ini, itu viral di media sosial gitu. Bisa manfaatkan kanal-kanal itu. Kalau memang media tidak bisa diharapkan, karena memang jalur untuk semakin ke sini itu semakin keterjangkauan media itu semakin kecil. Kalau koran kita udah selesai lah ya. Kalau koran saya pikir memang sudah tidak eranya lagi kalau koran. Online pun tren sekarang juga meredup gitu. Orang kan baca online bukan karena dia mengunjungi websitenya, tapi karena dia dapat di media sosial.
menurut saya senjata yang lebih efektif sekarang ya media sosial, tapi dengan konten jurnalistik gitu. Diolah dengan metode jurnalistik, tidak sekedar kayak media-media sosial, konten-konten yang itu tidak digarap oleh wartawan gitu. Bisa jadi etikanya tidak tahu, etika jurnalis, apakah berita itu fakta atau tidak, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau wartawan biasanya kan ada konfirmasi dan sebagainya. Beda kalau misalnya teman-teman yang background-nya tidak pers, itu sih sebenarnya nggak masalah. Tapi kan teman-teman base-nya berdasarkan advokasi di lapangan dan produknya bukan produk jurnalistik, tapi penyajiannya aja yang dilakukan dengan cara prosedur jurnalistik, karena itu lebih efektif dengan tulisan yang lebih populer gitu. Gitu Mas Roni, yang bisa saya sampaikan. Ada isu-isu yang tidak bisa diselesaikan oleh media lokal itu banyak. Saya ambil contoh di Jogja ya, dulu kita di Jogja pengen ngeliput soal soal Sultan ya, karena di Jogja itu kan isu tanah itu sangat sensitif. Media lokal itu pada nggak berani. Akhirnya media nasional yang kita libatkan kolaborasi, mereka yang menulis dan itu beritanya viral gitu. Karena yang kemudian media nasional yang turun tangan, nggak apa-apa bergandengan dengan media nasional. Kalau nggak bisa diselesaikan oleh media lokal, berkolaborasilah dengan teman-teman di media nasional. Gitu Mas Roni ya. Semoga bisa sharing, bisa Baik, menambah. terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Oke, kalau gitu mungkin kita buka sesi tanya jawab lagi ya, Kak Bekti ya. Ya, silakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dari Kak Ramses atau Kak Linda, silakan. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan atau juga pengalaman teman-teman? Silakan disampaikan saja. Oke, halo. Oke, Kedengeran? silakan Kak Mikael. Perkenalkan nama saya Mike, Mbak Indah, dan Mbak Bekti. Itu mungkin sharing-sharing aja ya. Dan saya mungkin perlu diskusi juga terkait ini. Nah, kebetulan organisasi saya itu bergerak di bidang energi seperti itu, dan kita lagi fokus terkait campaign dan advokasi terkait biodiesel dengan menggunakan opsi bahan baku alternatif seperti itu selain CPO. Nah, permasalahannya adalah ketika kita melakukan riset, karena base organisasi kita adalah riset, itu kebanyakan kita menggunakan data dan sebagainya, dan itu mungkin agak sedikit rumit untuk kita sebarkan ke masyarakat gitu. Nah, mungkin kalau dari segi comms-nya, itu kita menggunakan isu nasional seperti itu, eh, lalu kemudian isu nasional, lalu kemudian menjabarkan temuan, data, dan lain sebagainya. Which is kalau kita menggunakan konsep dari jurnalistik tadi, yang kita menggunakan piramida terbalik, isu nasional menjadi salah satu fokus gaungnya, dan akhirnya ya pada akhirnya sebenarnya kan informasi pentingnya itu kan sebenarnya ada di data kita. Nah, tapi karena kita menggunakan konsep itu dan ditambah lagi dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang apa ya, dari segi literasi juga agak sedikit kurang seperti itu, hanya melihat depannya saja, kadang agak susah ya atau mungkin tidak mau nge-SWOT sampai ke akhir. Nah, itu menjadi salah satu karakteristik dari masyarakat, khususnya di media sosial, dan menjadi struggling kita juga. Nah, mungkin pertanyaannya sih, Mbak, ketika kita ingin menggaungkan salah satu campaign, salah satu opsinya yang mungkin agak sedikit bekerja adalah ads. Sementara ketika kita pada beberapa proyek itu tidak mendapatkan akomodasi untuk ads tersebut, apa ada opsi lain seperti itu yang mungkin kita bisa coba implementasikan supaya gaungnya kita atau campaign kita itu bisa berjalan secara maksimal. Nah, lalu kemudian yang kedua, terkait isu juga, karena kebetulan organisasi kita itu advokasinya secara soft ya. Kita tidak seperti teman-teman di Koalisi Tipura yang kemarin membuat campaign yang sangat keras seperti itu, Indonesia Not for Sale dan lain sebagainya, yang ditunggangi sama Greenpeace dan lain sebagainya, yang secara gaung itu akan lebih terdengar, cepat viralnya gitu. Sementara kita dengan isu yang sangat tidak populer seperti itu terkait biodiesel. Nah, apakah ada saran atau mungkin tips dari Mbak berdasarkan pengalaman meliput jurnalis karya-karya jurnalistik seperti itu. Mungkin itu sih Mbak dari saya. Terima kasih. Ya, Kak,
piramida terbalik itu tidak harus mengikuti media nasional, Kak. Jadi piramida terbalik itu maksudnya dari temuan riset teman-teman itu apa yang paling menarik kira-kira? Nah, itu yang Oke. kemudian, nah itu apa? Yang paling menarik itu apa? Hmm. Misal Oke. itu yang Mungkin dijadikan. maksudnya piramida terbalik itu kan kita sorry Mbak, maaf ya. Ya, Kita kan kalau misalnya dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting seperti itu yang salah betul. satu yang konsep dari piramida terbalik seperti itu. Nah, Iya, sementara ketika kita bicara tentang isunya kita gitu, ketika kita langsung menjabarkan data, bahwasanya lembaga misalnya kita menemukan lalala segala macam, nah itu mungkin menjadi salah satu struggling ya ketika aduh udah dapat data gitu dan ketika kita membuat isu nasional seperti misalnya contoh Menko Luhut membuat merancang biodiesel dan lain sebagainya, itu akan sangat menarik ketika kita meletakkannya di depan slide ketimbang kita letakkan di belakang karena orang akan sangat relate dan orang akan sangat aware sama seperti yang Mbak katakan tadi bahwasanya ketika ada menyampaikan tokoh publik orang akan langsung membaca gitu. Nah, sementara selanjutnya adalah karakteristik dari masyarakat di medsos itu kan agak jarang ya, bahkan saya sendiri pribadi juga paling mentok di slide 3 atau 4 oke. kalau misalnya sampai 10. Itu sih Mbak, Iya, mungkin betul. dari Betul. Saya pikir teman-teman sudah benar kalau kemudian mencari magnet. Tadi kan salah satu nilai berita itu adalah magnetnya itu adalah tokoh. Nggak apa-apa kita menunggangi keberadaan Pak Luhut ini misalnya taruh di depan. Nah, tantangannya itu adalah slide-nya itu jangan terlalu banyak, Mas, kalau bisa. Karena kalau terlalu banyak kan dia kayak berita cetak ya, online. Pendek aja, tapi disarikan aja yang paling penting aja dimasukin. Nah, biasanya kami bikin dua versi. eh, Versi online portal dan versi media sosial, dan kami akan kasih keterangan. Baca selengkapnya di www apa. Jadi dibikin dua versi. Di versi yang media sosial itu yang paling penting, yang berapa slide itu yang pokoknya yang paling penting lah terus. Nah, detailnya itu ada di website. Dikasih kanal aja kalau mereka yang masih penasaran, silakan baca websitenya. Kalau enggak ya udah baca yang paling penting itu aja di situ. Intinya yang penting informasi utamanya tersampaikan di lewat media sosial itu. Terus yang kedua tadi yang berita-berita soft ya, dan itu nggak bisa untuk nasional, nggak masalah. Target kita itu kan sebenarnya bukan nggak semata viral secara nasional itu tidak, tapi target goal sebenarnya itu kan adalah sebenarnya mengadvokasi masyarakat setempat kan. Ya udah kalau memang nggak mau itu fokus aja di masyarakat di situ, penguatan di situ dengan informasi yang relevan untuk mereka. Dan itu bisa jadi gerakan bagi masyarakat berkonsolidasi. Yang paling penting, yang paling efektif dan paling berhasil adalah ketika tulisan yang kita hasilkan itu mampu menggerakkan komunitas gitu. Walaupun ini memang nggak viral di nasional, tapi di wilayah desa ini sangat viral ini informasi ini. Kemudian mereka berkonsolidasi, mereka melakukan perlawanan, mereka membela diri mereka gitu, itu udah sangat berhasil menurut saya. Jadi nggak harus viral di nasional. Ada teman-teman di beberapa daerah yang melakukan advokasi, mungkin isu ini nggak setenar kayak liputan, kayak isu-isu Kendeng atau isu Wadas, tapi mereka berhasil gitu kemudian membatalkan investor nggak jadi nambang di situ. Ada itu. Kayak misalnya di Sumba itu dulu juga. Ya, karena informasinya bergulir efektif di kalangan komunitas itu. Mereka melakukan perlawanan, ada tambang emas, akhirnya misalkan tambang emasnya nggak jadi. Karena perlawanan yang kuat dari masyarakat bahwa informasi itu dikelola dengan baik dan itu bisa membuat mereka berkonsolidasi. Tuh, nggak harus viral nasional, nggak masalah. Itu Mas mungkin ya Mas ya, yang bisa saya sharing gitu. Fokus saja di komunitas, setidaknya informasi yang kita hasilkan itu bisa membuat mereka bergerak, bisa memberdayakan mereka. Syukur-syukur kalau ini dapat intens dari atensi dari netizen-netizen lain di luar daerah dan juga ikut melakukan advokasi. Tapi setidaknya untuk memberdayakan warga yang itu terdampak kebijakan itu udah sangat bagus sekali. Begitu Mas, mungkin ya yang bisa saya sharing. Silakan yang lain, mungkin ada yang ingin sharing soal bagaimana sih selama ini kesulitan untuk menghasilkan konten, bahasanya bukan konten jurnalistik sih sebenarnya. Ini informasi di media sosial maupun di konten website masing-masing. Baik, Banyak sekali ya.
Silakan Mbak Indah. Ya, terima kasih untuk Kak Mikael. Apakah jawaban dari Kak Bekti sudah cukup atau ingin menanggapi? Silakan jika ingin menanggapi. Oke, sudah nge-react. Oke, sip. Selain pertanyaan, teman-teman juga boleh bercerita tentang pengalamannya terkait materi kita hari ini. Oke. Kamira mungkin dari Petik Media nih kayaknya orang media juga nih. Kamira mungkin ada pengalaman atau pertanyaan? Silakan Kamira. Sebenarnya teman-teman kalau di SIEJ itu kan sebenarnya targetnya wartawan ya. Tapi sebenarnya kami tuh sangat berharap kalau semakin banyak teman-teman NGO itu juga bisa melakukan memproduksi konten-konten jurnalistik, karena kalau semuanya digarap wartawan itu kan sebenarnya kami punya keterbatasan. Mungkin di wilayah Kabupaten A, Kabupaten B nggak ada wartawannya gitu, dan isu itu tidak terjangkau oleh teman-teman wartawan apalagi di media nasional. Harapannya kalau teman-teman NGO aktif untuk menginformasikan informasi itu, saya pikir itu akan sangat baik sekali untuk membantu mengadvokasi persoalan-persoalan lingkungan di masyarakat. Karena kita tahu sendiri lah ya rejim sekarang gitu, banyak yang dikriminalisasi, izin diobral seenaknya, ruang hidup mudah untuk digusur seenaknya, itu kan banyak sekali masalahnya. Dan ini nggak cukup untuk ditulis oleh wartawan saja sebenarnya, tapi juga teman-teman NGO itu yang banyak jumlahnya dan itu lebih efektif. Silakan teman-teman, ada yang ingin sharing lagi? Oke, silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan melalui chat box atau langsung open mic aja. Oke, apakah sudah cukup materinya atau teman-teman masih bingung? Boleh langsung ditanyain aja. Pak Berlando mungkin ingin bertanya. Oke, atau Kak Ajira. Halo Kak Ajira. Kalau rata-rata itu teman-teman udah punya kanal media belum ya di lembaga masing-masing? Oke, teman-teman apakah di lembaga masing-masing sudah memiliki kanal media? Boleh dibantu jawab Ya, teman-teman? setidaknya media sosial lah, kalaupun misalnya nggak ada yang media online. Baiknya ada sih, untuk supaya pengetahuannya, produksi pengetahuannya bisa disebarkan. Sudah, oke. Dari Wah, Maria bagus. sudah, dari Kak Lululia Madani Berkelanjutan ada lengkap. Keren, nah keren. Oke. Mungkin oke dari Kak Mikael juga ada. Atau mungkin Kak Luluk yang sosial media lengkap boleh open mic, coba diskusi atau mungkin apa ya, berbagi pengalaman silakan. Iya, terima kasih Kak Indah dan juga Kak Bekti. Suara saya bisa kedengaran Kak? Bisa, jelas Kak. Ya, jadi makasih banyak tadi pemaparannya Kak Bekti terkait dengan penulisan dan juga bagaimana kita menyampaikan substansi apa yang ada di dalam kegiatan sebuah lembaga itu ada di dalam publikasi-publikasinya. Nah, beberapa hal yang disampaikan tadi Mbak Dani juga sudah melakukan. Misalnya bagaimana konten-konten kegiatan, substansi, peristiwa itu ada di dalam website dan juga di dalam sosial medianya. Nah, apa yang kami lakukan di dalam yang dijelaskan oleh Kak Bekti gitu. Jadi misalnya terkait dengan kegiatan atau substansi. Nah, kita itu tuliskan dulu di website. Nah, kemudian dari website coba kita ekstrak ke dalam sosial media gitu. Karena seringkali kan bahasa sosial media itu bahasanya lebih, karena kalau sosial media Madani itu sasarannya kepada anak-anak muda. Jadi mungkin informasinya harus diekstrak lebih mudah lagi agar bisa dicerna oleh audiensnya Madani gitu Kak. Jadi memang kalau beberapa kajian itu kalau kajian-kajian yang murninya istilahnya dengan bahasa-bahasa bahasa program, bahasa kajian itu biasanya memang diletakkan di website. Kemudian kita coba sedikit mensarikannya untuk dimasukkan ke LinkedIn gitu. Nah, sementara kalau di Instagram itu kita coba ekstrak lagi menjadi bahasa yang mudah
baca oleh publik luas gitu, karena segmentasinya sosial medianya memang audiensnya itu tahu tentang isu lingkungan tapi tidak terlalu dalam gitu. Sehingga beberapa diksi-diksinya itu kalau langsung diambil secara langsung dari hasil kajian itu tidak bisa nyambung kalau dia ditaruhnya di Instagram gitu. Kecuali kalau di website itu masih keberterimaannya masih besar. Tapi kalau di sosial media madani itu karena audiensnya itu anak-anak muda baru belajar isu lingkungan atau sudah belajar isu lingkungan tapi memang tidak terlalu mendalam, sehingga kita coba create bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa gaya anak muda gitu. Kalau di kami. Berarti udah running ya Kak ya? Tinggal Iya, sudah running Kak. Oke. Tinggal nanti kalau berarti kan mungkin ya yang penting itu adalah tinggal pilihan ininya Kak, pilihan tadi yang saya fundamental yang tidak ditinggalkan dalam produk yang transisi energi. Kita jangan lupa posisi masyarakat lokal juga harus stressingnya juga harus diangkat di media sosial. Jadi tidak menelan begitu program-program yang itu menarik Betul, saya pikir. Tahukah Anda misalnya bahwa transisi energi itu didanai dari hutang misalnya nih, itu kan bisa jadi hal-hal yang itu bisa dapat dari data-data di publik banyak ya, bahwa berapa hutang yang kita pakai dari JETP, kemudian berapa yang nggak ngutang itu kan ketahuan. Pak, tahukah Anda bahwa ini didanai dari ini? Tahukah Anda bahwa hal yang seperti itu sih, Kak? Berarti tinggal fokus pada angle dan substansi itunya ya Kak ya? Betul. Substansi beritanya. Kami balik, jadi kami yang tidak bersuara tapi suara dari masyarakatnya gitu. Jadi dari masyarakat kita coba naikkan ke sosial media karena itu lebih engage gitu kalau genuine dari si masyarakatnya gitu. Betul. Iya, benar. Jadi memang target kita memang perlu kita ini ya, tidak harus viral secara nasional, tapi setidaknya itu efektif di komunitas kita atau efektif di komunitas yang itu terdampak kebijakan, supaya mereka bisa lebih berdaya gitu, supaya mereka bisa lebih kritis. Terima kasih Mbak Luluk. Mungkin di chat box tadi ada Kak Ramses dan Kak Linda, katanya untuk kanal sosial media ada dan baru dibuat sebulan yang lalu. Nah, mungkin dari Kak Ramses boleh di open mic-nya sharing-sharing, kira-kira ada kendala atau pengalaman apa? Silakan Kak Linda atau Kak Ramses. Oke, silakan Kak. Kalau teman-teman yang lagi buka untuk media sosial, saya pikir perlu ini ya, setidaknya banyak sih aplikasi yang bisa dipakai kayak Canva, itu kan sangat mudah ya. Harus perlu lebih banyak menggunakan itu aplikasi-aplikasi itu. Saran saya karena baru dibuka media sosialnya, kontennya itu diisi dengan ada ciri khas. Misal kalau dari berkelanjutan, misal ciri khasnya apa? Dari pilihan warna, kemudian bentuk desainnya. Lebih banyak juga reels, karena reels itu biasanya kita lebih lihat keterjangkauannya, kita bisa lihat diputar berapa kali dan sebagainya itu kelihatan. Itu perlu diperbanyak, dan grafis tadi ya yang penting. Bikin grafis sederhana aja. Bisa dimasukin di konten. Nggak harus berat-berat yang meniru liputannya wartawan ya. Wartawan kan biasanya banyak liputannya. Gitu Kak, mungkin ya saran saya untuk yang baru. Dan perlu intens sih kalau media sosial. Setidaknya kalaupun nggak itu sehari 1 gitu. Biasanya cepat kok itu pertumbuhannya. Saya juga kebetulan juga nanganin media sosial ya sekarang. Kalau sebelumnya saya juga nanganin berita-berita online, cetak. Tapi sekarang saya malah lebih lebih enak, kita bisa lebih berkreasi, berinovasi, membuat grafis dan sebagainya dengan konten-konten jurnalistik dengan laporan dari lapangan. Dan menyenangkan sekali sebenarnya Kak itu kalau bisa diteruskan, kalau sudah terbiasa. Begitu. Baik. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, baik. Terima kasih Kak Bekti sudah menanggapi pertanyaan dari Kak Ramses dan Kak Linda.
Oke, teman-teman, masih ada waktu 10 menit lagi. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman yang lain? Oke, sebelum ditutup mungkin teman-teman silakan. Oke, Kak Bekti, apakah ada materi lagi yang harus disampaikan atau sudah? Cukup sih, kayaknya yang reportase itu nggak begitu relevan ya, karena kan teman-teman tidak melakukan wawancara intens ke narasumber ya. Ya. Dari mereka Mantap. mengolah dari hasil riset atau dari data-data pemerintah ya. Oke, kalau gitu Kak Bekti, apakah kita cukupkan aja untuk pelatihan pagi hari ini? Kalau nggak ada yang ini lagi, mungkin tidak ada yang sharing, Oke. cukup ya. Oke, mungkin sebelum di closing dari aku, ada closing statement dari Kak Bekti, silakan. Iya sih, jadi sebenarnya intinya kita sama ya, jurnalis maupun NGO gitu, kita punya kepentingan yang sama untuk menyampaikan, mengadvokasi persoalan lingkungan, cuman berbeda aja kita, jalurnya berbeda. Kalau kami intens di pemberitaan gitu, dengan wawancara, konfirmasi, teman-teman bisa intens di advokasi lingkungan ya, dengan riset dan sebagainya. Tapi prinsipnya itu tadi sih, bahwa kita tidak boleh meninggalkan di mana posisi masyarakat yang marginal, karena itu sebenarnya tujuan advokasi kita, menolong mereka yang terdampak, yang paling terdampak. Dan yang kedua adalah jangan lupakan persoalan perspektif politiknya, kebijakan publiknya, karena itu akar persoalannya di situ. Kita mau kampanye dorong anak-anak muda supaya pungut sampah di laut, supaya tanam pohon, menjadi sia-sia kalau kemudian kita tidak mengontrol kebijakan soal pemberian izin yang serampangan, pengelolaan sampah yang tidak diatur gitu. Karena ini adalah persoalan kolektif. Jadi perspektif kita harus ke sana. Persoalan lingkungan ini bukan persoalan individu yang harus diselesaikan dengan hanya memungut sampah, menanam pohon. Ini ada persoalan kolektif yang juga harus kita dorong di kebijakan yang lebih struktural, gitu. Kalau saya sih itu aja sih mungkin Mbak Indah dari pengalaman sama ini.